Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita bersama podcast TangerangUtaraNews.com. Kali ini kita mengambil sebuah tema yang cukup tren sekarang, yaitu mengenai pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Kali ini kita mengambil tempat lokasi di Pantai Muara, Pulau Cinta, ya, yang masuk kawasan Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Hari ini kita kebetulan kedatangan narasumber. Kita mengambil lokasi outdoor, yaitu pengelola hutan mangrove Desa Muara, yaitu Bapak Haji Yatno. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ke arah sana Pak Haji? Ya, siap, ya. Sehat Pak Budi. Kita hari ini suasana agak-agak mendung nih ya. Betul. Jadi hadir kawan-kawan kita nih, penggiat medsos, Pak Rai Sukari, ada Bang Dwi, Dwi Jokower, dan penata kamera Bapak Faisal menangkap produser. Gimana, sehat Pak Haji? Alhamdulillah Pak Budi, sehat, sehat. Pertanyaan pertama, ini gimana nih, Pantai Muara ini kok bisa rapi, bersih gini? Awalnya gimana nih Pak? Mungkin bisa. Ya, awalnya memang ini adalah peran serta masyarakat ya. Iya. Kalau saya sih sebetulnya hanya sebatas mentor aja. Iya, betul. Ya kan, memberikan edukasi bahwa sesuatu hal yang bersih itu bisa buat indah. Ya, dari Ana Sufatul Minal Iman. Yes, mantap. Iya. Luar biasa. Iya. Ya. Jadi masyarakat saya arahkan bagaimana untuk cinta terhadap lingkungan, terutama tentang pendidikan nih. Memang saya juga mengelola pendidikan ya. Iya. Seperti tadi Pak Budi bilang, SMP terbuka. Jadi inilah cikal bakal daripada pendidikan alam yang saya ciptakan. Iya. Seperti pendidikan vokasi ya. Betul, iya. Betul sekali. Karena memang pada dasarnya manusia itu berasal dari alam, betul. Kembali ke alam. Betul. Berasal dari tanah, ya. Kembali ke tanah. Ini kan lagi ramai nih Pak, banyaknya pengelolaan wisata yang mengambil hasil dari swadaya masyarakat. Ini gimana? Apa cikal bakal awalnya bisa tercipta swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan potensi mangrove ini? Jadi awalnya itu kan karena kegundaan ya, kegundaan saya selaku putra daerah asli lahir di Muara sini, ya melihat banyak areal-areal tanah atau tambak yang sudah terbengkalai, ya kan, ditinggalkan oleh para pelaku usaha budidaya. Dan saya bersama masyarakat Desa Muara mulai berinisiasi pada tahun 2000 ya, tahun 2000-an mulai bergerak. Pak Yatno jadi kades? Belum. Oh, sebelum? Belum. Ya, belum. Saya sebelum masih anak muda lah ya? Ya, masih idealis anak muda. Seperti Bang Rai? Iya. Jadi mulai menanam, merintis, menanam. Alhamdulillah dari kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Pada akhirnya dari proses itu saya bisa mengikuti kontestasi di Pilkades 2006. Ya kan, 2006. Alhamdulillah. Sampai 2011 ya? Sampai 2013, Pak Budi. Jadi dari situlah saya merasa masyarakat melihat sosok, ya kan, sosok mungkin kepemimpinan anak muda yang betul-betul mau menginisiasi masyarakat. Sampai tahun 2000 itu juga saya dirikan sekolah SMP terbuka. Jadi include SMP terbuka, alam, jadi kita jadi satu di situ. Ya. Bentang alam Pantai Muara ada berapa kilo Pak? Kalau bentang sih paling ya sekitar 2 kilo ya. Karena luas, ya? Gak luas, karena dari batas Desa Lemo, Sungai Lemo Kurus, kan kayak ada teluk ya? Gitu ya, Sungai Kurus, sampai ke Sungai Kalong, Tanjung Pasir. Cuma 2 kilo ya? Ya, kurang lebih sekitar 2 kiloan. Terus selama ini gimana perhatian Pemda terhadap penataan kawasan ini sampai hari ini? Sampai hari ini sih memang belum ya, belum tersentuh. Iya. Ya mungkin karena kesibukan kali ya. Kalau saya mau tahu ini bukan masuk wilayah kerja perhutani ya? Kalau wilayah kerja perhutani ini masuk wilayah kerja perhutani. Iya. Dan ini juga memang
kepemilikan tuh ada di Perhutani. Iya. Bukan miliknya Haji atau bukan? Oh bukan. Iya, iya. Jadi saya itu hanya Jadi diberikan izin untuk Jadi ini boleh dikatakan pemberdayaan. ini walaupun Perhutani ini masuk pantai publik juga ya. betul sekali. Nah sekali. ini gimana cara ngejaga kebersihannya, kan perlu biaya. Betul. Gimana nih? Ya sebagaimana Dari mana tadi dananya? ya sebagaimana tadi Bang Budi bilang, Iya. ya di situ kan harus ada peran serta masyarakat, Iya. pengunjung. Iya. Ya kan dari pengunjung itulah Iya. adanya sharing, Iya. ya kan, Sharing profit. ya untuk supaya yang jaga di sini juga merasa betah, Iya, iya. mau menjaga tempat ini. Iya. Karena negara nggak ngebiayain. Ya negara memang nggak ada biaya dari negara gitu ya, dari pengunjung itulah ya kan mereka memberikan swadayanya ya kan kepada yang dikelola gitu, dikelola dengan manajemen, ya akhirnya bisa kita lola seperti ini. Luar biasa ya. Nah, ini potensi mangrove ini kan Pak Hajianto kan di sini pengelola ya. Betul, pengelola saya. Sebutnya apa tadi? T? Saya itu ada lembaganya, Apa namanya? LMDH. Itu diakui ya? Itu diakui. Dan Gitu. ada SKI juga. Ada, Oh. ada. Bahkan saya buat itu tahun 2011. Tahun 2011, Jadi berarti akta notaris ya. berarti fungsi-fungsi diantaranya adalah menjaga konservasi lahan di sini. Betul sekali. Iya. Jadi jangan sampai terusik juga oleh Betul. tangan-tangan jahil juga. Iya, iya. Jadi apa namanya kemurnian lokasi ini tetap dijaga. Betul. Hmm. Bahkan bukan itu saja, saya juga punya surat izin dari Kementerian Pariwisata. Oh gitu. Ya, sebagaimana Pak Dispora Butar. Kementerian Pariwisata, bukan cuma di Spura Sudah ada Kabupaten. OSS juga. Oh, sudah ada, kita sudah ada. Jadi OSS. bukan kaleng-kaleng. Oh, bukan kaleng-kaleng. Kita memang benar-benar murni. Iya. Ada izin wisata rintisan dari dinas atau dari Perhutani juga ada gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng nih Bu ini. Terkait adanya asumsi dari publik terkait komersialisasi lokasi wisata, bagaimana menurut pendapat Pak Yanto? Ya kalau asumsi sih boleh-boleh aja sih berasumsi karena memang mereka tidak tahu. Harus tahu sejarahnya. Ya tahu dulu sejarahnya seperti apa. Asbabun nuzulnya ya. Nah betul, tahu sejarahnya, tahu seperti apa. Jadi intinya kalaupun ada bahasa saya sih lebih memilih ini bukannya restribusi, lebih memilih kepada partisipasi aja. Betul, Ya toh nggak ngasih juga nggak masalah juga kan. Ya. Nggak ada sanksi juga. Ya seperti kita lihat lah Masyarakat nelayan bebas lah ya. Bebas. Tapi kalaupun ada partisipasi lebih kepada untuk penataan kebersihan. perawatan. Ya. Oke, kita lanjutkan tema podcast pada sore hari ini, masih dalam suasana senja di Pantai Muara atau Pulau Cinta. Ini disebut Pulau Cinta apa nih, Pak Haji? Kenapa? Jadi filosofi cinta itu saya menanamkan cinta terhadap alam. Jadi karena kita cinta terhadap alam, akhirnya tercetuslah ide, wah kita ini harus jadikan ini satu kawasan jadi namanya Pulau Cinta. Sekarang kan harus yang instagramable ya kan? Instagramable. Iya, jadi semua tuh harus bernuansa ada berapa destinasi cinta. Selain Pantai Muara dan Pulau Cinta ada berapa? Ya sebetulnya kita ada ya beberapa ya, kayak misalnya spot hutan di tengah, ya di ini tengah masih itu natural. masih natural. Natural. Ini gimana? Biota laut masih ada sih? Biota laut ya masih ada. Kayak apa, ikan-ikan? Ikan, kepiting, udang, cumi-cumi. Ya, memang nelayan juga ada di sini kan, di tempat kita. Kalau ini kayak apa? Vegetasi untuk burung-burung. Nah, burung-burung juga ada, seperti bagaimana tadi kita dengarkan. Iya, Kicau-kicau burung itu. Nah ini gimana? Cara menjaga kelestarian ini gimana, Pak? Ya, salah satunya saya tidak memasukkan arus listrik ke pantai. Jadi nanti pengunjung itu tidak membawa alat musik yang besar-besar. Jadi pada akhirnya mengganggu ekosistem burung-burung, ya kan? Jadi kalau terganggu itu jadi nanti ekosistem berkurang. lebih kepada back to nature. Back to nature. Oh, iya. Betul, back to nature. Nah, terus saya mau tanya nih, kan Pak Haji kan selain pengelola juga di sini kan banyak juga kelompok-kelompok nelayan. Ada berapa orang sini yang kelola? Kalau nelayan yang ada di saya itu sekitar kurang lebih 400 kakak. Yang Desa Muara? Bukan cuma Desa Muara. Lintas, Kecamatan Kosambi ada, Taman Naga ada. Nelayan-nelayan yang ada yang kemarin tergusur ex Sungai Tahang ya. Jadi hanya satu-satu tinggal di tempat kita. Satu-satunya di tempat kita. Mereka pribumi atau pendatang? Mereka pribumi.
Karena memang kapalnya kapal kecil ya. Kapal cuma ukur 6 meter, 7 meter gitu. Karena memang kapal besar nggak bisa masuk. Karena muaranya itu sudah dangkal. Terus kalau untuk regulasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok LM ya apa? LMDH. Apa aja? Kalau saya dengar katanya udah sampai OSS juga ya? Iya, Kementerian. betul. Mungkin bisa cerita nih? Betul. Jadi kalau regulasi kita memang dasarnya kita melalui dari payung hukum melalui akte notaris ya. Akte notaris LMDH-nya sudah kita buatkan. Itu bahkan sudah ada sejak tahun 2011 yang lalu. Gitu. Resmi ya? Oh, resmi sekali. Resmi sekali. Bahkan waktu Jadi itu betul-betul dibuat profesional ya? Profesional. Bahkan waktu itu area perhutanan ini masih gabung dengan Bogor, Jawa Barat. KPH Bogor. KPH Jawa Barat ya kan? KPH Jawa Barat. Sekarang kan Banten ya? Sekarang sudah Banten. Di Cilegon ya? Betul. Asper. Asper. Nah, dari mulai akta notaris LMDH-nya kita buat, surat-surat dari kementerian terkait atau dinas terkait, dari perhutaninya juga. Rapi pokoknya? Oh, udah rapi. Dari, terutama yang kita punya sekarang yang sistem OSS, yang IMB itu. Iya. Iya. Informasi IMB. katanya sudah dapat rekomendasi dari Kementerian LH. Kementerian LH kita sudah ada kegiatan, bahkan tahun kemarin 2020 kita melakukan kegiatan reboisasi mangrove 170.000 batang kita tanam. Di mana? Di area petak 23. Di dekat sini? Dekat sini. Dekat sini. Tapi tumbuh nggak mangrove? Oh, tumbuh. Justru itulah kita punya tangan masyarakat yang profesional. Jadi Gitu, yang kita tanam ya? terampil, cara menanam itu memang harus ada cara khusus. Kalau pembinaan dari pemerintah gimana sejauh ini? Iya, sejauh ini sih memang kita belum tersentuh ya dalam hal ini untuk pemerintah. Belum tersentuh apa belum disentuh? Beda nih. Ya, bisa mungkin Pak Budi bisa yang Ini mungkin himbauan nih untuk Bupati Tangerang melalui dinas terkait, Gubernur Banten. Siap. Nanti kita undang ASA 1, nanti mungkin bisa ajak diskusi. Karena kan sekarang udah ada kewenangan baru ya Pak. Pantai itu kewenangan Provinsi Banten. Oke. Untuk regulasinya. Jadi Bupati itu lebih kepada perizinan bangunan. Siap. Jadi ditarik kewenangan. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 2014 Bang Rai tentang rencana zonasi pesisir. Betul. Ya, itu mungkin mudah-mudahan undang-undang ini tujuannya untuk memproteksi petani nelayan juga di sini, supaya mereka tidak kehilangan mata pencarian ketika ada dampak-dampak daripada perubahan tata ruang. Betul. Nah, mungkin satu pertanyaan menarik nih ya. Kita jujur aja ya. Ini kan ada proyek besar di belakang nih. Ada kota baru ya. Kota baru. Betul. Kota baru. Kalau istilah lagu Melayu, kota baru apa? Kota baru. Gunungnya Mbak Mega. Nah, di sini ada kota baru, PIK 2. Dengan adanya PIK 2 ini, bagaimana menurut pendapat Pak Aji Yatno yang juga selaku pengelola konservasi di sini? Intinya saya mendukung dengan adanya kegiatan pembangunan kota baru yang sedang dibangun, digeliatkan oleh pengembang, karena nantinya juga bisa menjadi tempat mencari lahan kerja buat masyarakat. Dan tapi memang ada imbas-imbas ekses dari pembangunan pasti ada. Plus dan minus. Plus minusnya pasti ada. Cuma kan itu bertahap. Ya saya cuma berharap dari plus minusnya itu ya minusnya tolong diperhatikan juga. Ya kan keluhan-keluhan masyarakat dari mulai debunya, ya, dampak banjirnya gitu ya, paling nggak diminimalisir lah gitu. Kalau komunikasi antara masyarakat dengan pengembang gimana Pak? Ya selama ini kan kalau ke sana saya kurang tahu ya, karena itu memang domainnya. Ada ranah pemerintah ya? Ya domainnya pemerintah gitu. Karena saya sekarang kan bukan pemerintah, iya, saya swasta, penggiat ya. Swasta lah ya. Saya swasta gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, ini kan ternyata Pantura ya, Bang Raya, punya pantai indah kayak di Thailand nih, kayak di Pattaya. Pernah ke Pattaya nggak Pak? Dengar. Dengar bukan? Dengar ya? Belum dengar. Boro-boro ke Pattaya, ke kader saya nyasar. Jadi suasana natural ini kan sekarang kan orang-orang yang punya ekspektasi lingkungan hidup senang dengan hal-hal yang sifatnya heritage ya. Heritage dan alam. Nah ini menjaga stamina alam ini hingga tidak tergoda ke kapitalisme, gimana nih caranya nih kan? Kalau bicara kapitalisme kan kenapa nggak dipasang listrik? Kan bisa aja ya. Ada acara di sini musik apa yang akan mungkin menarik pendapatan buat kas pengelola kehutanan. Gimana menurut Pak Haji? Ya, kalau bicara tentang natural ya, tentang di sini heritage,
jangan dianggap suasana hutan itu tidak mendatangkan devisa. Iya. Ya kan? Ada orang-orang yang memang punya uang pengen suasana yang lebih tenang. Iya. Iya. Bosan dengan kebisingan. Bosan dengan kebisingan. Bahkan saya di YouTube kan banyak tuh tempat-tempat yang memang sunyi, sepi, tapi bernilai jual mahal. Iya. Mereka nggak mau diganggu dengan kegiatan-kegiatan lain. Yang sifatnya inilah bising gitu ya. Iya. Dan asal Pak Budi tahu, dengan teman-teman juga tahu bahwa tempat kita ini ada Grand Canyon yang memang belum tersentuh. Nanti bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat nanti, bisa Grand melewati. Canyon ya, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ini sangat eksotik, tapi memang ini belum kita buka untuk akses ke sana. Belum ya. Ya. Tapi ini bisa kita datangkan nanti ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini pemerintah Kabupaten Tangerang bisa melirik. Kita saksikan nanti kita dengan menggunakan kapal speedboat. Ya, kita ke lokasi. Mudah-mudahan nih cuaca hujan nggak bahaya kan? Aman, siap, kita jamin aman. Karena Bang Ray ini ada penyakit jantung nih. Oh gitu. Siap. Dia nggak boleh ngeliat. Takutnya nanti ketemu ini ntar yang yang tidak kelihatan ada nggak? Oh nggak ada lah. Aman lah. Ya, karena di sini ada pawangnya kok, ada pawangnya. Ada pawangnya. Ada satu pertanyaan yang mungkin ada di benak publik Bang Ray ya. Kita pengen punya destinasi wisata yang bisa menjual ke minimal turis domestik. Kita punya Tanjung Pasir, kita punya Tanjung Kait, tapi lagi-lagi terbentur regulasi pengelolaan. Kayak Tanjung Pasir itu milik TNI ya, Tanjung Kait. Nah ini juga akhirnya mau nggak mau jadi pemikiran. Harus ada kajian-kajian legal ya. Betul. Nah ini kan saya lihat Perhutani kan memberikan kewenangan kepada Pak Yatno ini, jujur ya, hanya pengelolaan kan, bukan kepemilikan. Kelola tuh, ini aset, ya rapihin, benerin, ya tetap kasarnya petani nelayan di sini tetap aktivitas, tapi kehangatan konservasi tetap ada. Tetap ada. Nah artinya ini kan kemarin rame, tanda kutip ya, ada datang ke sini harus bayar 10.000. Ya saya pikir pendapat saya ini bukan distribusi, ini lebih kepada partisipasi kebersihan. Nah gimana nih penjelasan Bang Haji terkait asumsi ini? Oke. Terkait dengan adanya pemberitaan-pemberitaan dari teman-teman awak media terkait dengan hal itu, sebetulnya hanya ketidaktahuan mereka. Iya. Misinformasi. Jadi saya sih ya tidak apa-apa dengan ada iya senang-senang aja gitu. Iya. Tapi setelah mereka tahu, saya kasih penjelasan tentang kronologi awal cerita tentang mangrove ini seperti apa, dasar-dasar hukumnya juga seperti apa, insya Allah mereka juga akan mengerti gitu. Maka dari itu kan kita ada kata pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dan tidak ada gading yang tak retak. Nah betul. Ya manusia juga pasti punya kesalahan. Tapi menurut pendapat saya nih ya, saya pribadi nih, boleh nih kali ya berpendapat, walaupun saya host, boleh juga nanya dong, bercerita. Selagi memang itu tidak memberatkan dan senang sama senang, nggak masalah juga. Toh sekarang pertanyaannya ketika anggaplah dibebasin, terus sekarang siapa yang menjaga? Siapa yang mau menjaga ini? Yang menjaga kebersihannya lah. Iya. Gitu. Mana ada sekarang hari ini nggak ada makan siang yang gratis, bos. Betul nggak Bang Ray? Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa memberi edukasi ke masyarakat tentang informasi yang belum pas ya. Pas. Saya minta kata kunci terakhir kesimpulan dari Bang Haji Yatno. Apa harapan Bang Haji terkait pengembangan ke depan kawasan konservasi ini untuk lebih baik? Kalau harapan saya terkait dengan konservasi hutan mangrove yang ada di Desa Muara, khususnya Pantura umumnya, sebagaimana yang tahun 2020 kemarin dicanangkan oleh Bapak Menko ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim, Martes, Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada Pak Bupati, ada Ibu Menteri, ya kan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kebetulan saya memang baru saja melakukan kegiatan penanaman sebanyak 175.000 batang. Itu dari APBN apa swasta? Itu dari BPDAS. Apa tuh? BPDAS itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, berarti APBN ya? Iya, jadi melalui program itu saya nih pribadi pingin
tempat ini tuh tetap terjaga menjadi hutan lestari demi untuk anak cucu kita. Iya. Gitu. Bukan hanya dikomersilkan dalam artian wah wisata nanti komersil, tapi dalam artian komersilnya itu harus berwawasan lingkungan. Iya. Jadi edukasi, mendidik juga lingkungan hidup. Iya, jaga. siap. Seperti itu. Itu harapan Pak Haji. Harapan saya seperti itu. Tapi kira-kira bisa terwujud nggak? Kali ada himbauan kepada Pemprov Banten ataupun Pemkab, kali atensi terhadap prasarana di sini yang masih minim gitu. Iya, kalau himbauan sih saya sih yang namanya sebagai masyarakat ya. Ya, bukan berharap gitu. Kalau himbauan nggak boleh. Iya. Karena kita berharap. bukan negara ya. Ya, berharap aja kepada yang terkait, mau baik dari kabupaten, pemprov, ya kan, maupun pusat, ya tolonglah dilihat gitu lokasi kami, masyarakat kami yang ada di sini. Mereka banyak sekali membutuhkan, terutama tempat ini butuh tangan-tangan pemerintah dalam hal penataan, karena kami tidak mungkin sanggup. Iya. Tidak sanggup lah. Swadaya ya. Ya hanya terbatas seperti ini gitu. Kecuali nanti Pak Yatno udah jadi konglomerat tuh. Bisa jadi. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan penuturan dari Pak Yatno. Nanti kita di season lanjut kita akan eksplor lagi tentang pengembangan destinasi supaya lebih menarik orang datang ke sini ya. Siap. Kita cari trik-trik yang baik ya. Mau harus menggandeng pihak ketiga ini ya. Siap, betul. Ya kan? Ya. Betul. Mudah-mudahan podcast ini bisa membawa manfaat, edukasi, dan yang pasti saya respect terhadap kemauan dari Haji Yatno untuk menjaga konservasi. Siap. Dan menjaga kelestarian, karena sesuai dengan amanat undang-undang pasal 33 ayat 2, bumi air laut dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Artinya rakyat lagi yang ini. Nah, mungkin melalui tangan-tangan terampil dan pemikiran-pemikiran cerdas dari Haji Yatno, nanti kemakmuran itu bisa diwujudkan minimal untuk kelompok-kelompok nelayan di sini. Betul. Ya, mereka bisa bersandar kan. Betul. Ya. Boleh kan? Boleh. Gratis kan? Gratis. Ya, dan ternyata memang Tangerang Utara punya pantai publik, yaitu Pantai Muara. Mudah-mudahan pantai publik ini bisa membawa dampak positif ya untuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran, terutama nelayan-nelayan lokal di sini yang masih dalam tahap mereka adalah nelayan-nelayan tradisional ya. Betul sekali. Yang masih butuh bentang alam yang luas untuk tempat mereka mencari nafkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin. Terima kasih. Iya. Pak Budi. Harapan saya terhadap podcast Tangerang Utara News, ya saya luar biasa respon karena ini merupakan informasi media yang bisa diandalkan, karena walaupun baru tapi luar biasa. Saya beberapa kali melihat reportasenya Pak Budi, ya Bang kan. Faisal. Ternyata di belakangnya ada Bang Faisal. Saya kenal beliau dari tahun yang lalu. Ternyata rupanya orangnya di belakangnya dia. Saya salut dan bangga, apresiasi buat Tangerang Utara News. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.